قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah video terbaru yang sedang viral kaum muslimin. Ini video lagi-lagi menunjukkan bahwa aliran sesat ini tumbuh subur di Indonesia kaum muslimin, ya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya ini adalah seorang juru selamat kaum muslimin. Ini sudah seperti agama sebelah kaum muslimin, ya. Padahal kalau di dalam agama Islam, ya, kita cari selamat masing-masing kaum muslimin, ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi orang-orang itu nggak akan memikul dosa orang lain. Ya, masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan atas amalnya. Ya, akan tetapi ini ada, ya, ini sempalan-sempalan di dalam Islam lagi kaum muslimin, ya, mengatakan bahwa ini ada juru selamat kaum muslimin, ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Akhir-akhir ini viral orang yang nggak tahu ini siapa, teman-teman. Nggak tahu kenapa orang ini muncul di media sosial dengan narasi-narasi yang gedabrus, narasi-narasi yang sontoloyo. Bahkan dia mau diangkat sebagai mungkin Imam Mahdi begitu, wali begitu, ya, juru kunci lah begitu. Setelah kemunculan Gufron muncul itu. Pasti setiap tahun muncul. Siapa ini? Qasim katanya. Sebenarnya saya geli ketika netizen nge-tag saya di Instagram, Mas Heri tolong bahas ini, Mas Heri tolong luruskan ini. Saya tuh geli, teman-teman, ketika melihat Qasim ini, geli tuh. Beberapa kali dia muncul di beranda saya dan juga banyak yang nge-tag saya. Saya geli, teman-teman, ingin membahas dia. Namun sekarang karena semakin banyak yang meminta saya untuk membahas dan memberikan tanggapan, ya saya coba untuk memberikan edukasi ini. Tapi sebelum itu, kita coba simak seperti apa narasi-narasi dari berbagai macam video yang dimana Qasim ini seolah-olah seperti Mesias. Ya, seolah-olah Muhammad Qasim ini dianggap sebagai, ya, orang spesial, pilihan Allah begitu, ya, dikirim kepada kita. Ke video langsung. Di saat Muhammad Qasim sedang mengobrol, tangannya lagi tahiyat, teman-teman. Tahiyat tangannya. Jadi kemana-mana lagi tahiyat dia. Jadi begini tahiyat. Seperti guru kumpul kemarin kan, juga dihebohkan seperti itu. Ketika ngapa-ngapain tangannya tahiyat, sontoloyo. Dan memang seperti itu kebiasaan orang-orang yang halu tuh, seperti itu kaum muslimin, ya. Selalu beraction, ya, action dengan action yang nyeleneh, bertingkah yang aneh dan nyeleneh, ya, supaya mereka itu dinilai memiliki kemampuan khusus kaum muslimin, ya, memiliki kelebihan khusus, ya. Coba ketika Pak Umar bin Hafiz di majelisnya matanya melotot-melotot, itu kan action kaum muslimin, ya. Supaya apa? Supaya jamaahnya menganggap bahwa Pak Umar bin Hafiz itu sedang melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, dan akhirnya memang seperti itu kaum muslimin. Banyak sekali narasi-narasi yang menyatakan bahwa Pak Umar bin Hafiz ini sedang melihat kehadiran Nabi Muhammad SAW di majelisnya, ya. Begitu juga dengan orang ini yang katanya Qasim ini kaum muslimin, ya. Action dengan tangannya seperti, ya, tangannya menunjuk seperti pas tasyahud, ya. Ini supaya apa ini, ya? Jelas supaya ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah orang yang memiliki kemampuan khusus. Tapi ini sebenarnya orang yang, ya, memiliki kebutuhan khusus kaum muslimin, ya. Lihatlah, kita memisahkan jari telunjuk kanan. Enggak, siapa ini yang bikin video ini kok? Dan yang mendatangkan orang ini siapa? Ya, untuk bersyahadat kepada Allah. Aduh, lihat yang lain. Sebetulnya ketika aku memfoto atau memvideokan Muhammad Qasim, itu terlihat tidak etis. Tapi tidak etis. Mau bagaimana lagi? Ia harus dikenal oleh seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam harus kenal kepada Qasim.
Sebetulnya ketika aku memfoto atau memvideokan Muhammad Qasim itu Pengaruh Qasim ini kepada Islam apa sebenarnya? Saya belum tahu background orang ini apa gitu ya. Apa? Kira-kira Muhammad Qasim ini di mana teman-teman? Kalian yang tahu orang ini, saya ingin ketemu. Kalian yang tahu kepada Qasim, di mana dia tinggal, sebenarnya dia ini siapa, tujuannya apa, yang membranding dia ini siapa, mau kemana? Yuk, saya ingin ketemu, saya pengen wawancara. Kalau perlu saya undang ke podcast saya dah. Saya ingin undang ke podcast Sudut Pandang, gimana dia ini kok di branding seolah-olah utusan Tuhan gitu ya. Ini kenapa gak tasyahud lagi ini? itu terlihat tidak etis. Kenapa tangannya gak Mau tasyahud? bagaimana lagi? Iya, harus dikenal oleh seluruh umat Islam. Seluruh, pokoknya seluruh umat Islam harus tahu kepada Qasim. Lihat lagi yang lain. Mengunjungi Monas. Hanya mengunjungi Monas teman-teman. Dibikin video. Ya, memang seperti itulah kaum muslimin ya, orang-orang halu. Ya, mereka berusaha memframing supaya orang ini dianggap orang yang punya kemampuan yang istimewa. Orang ini punya kelebihan, ya, bahkan dianggap wali. Ya, makanya sampai dikatakan tadi, ya umat Islam harus kenal dengan orang ini kaum muslimin. Ya, sampai mengunjungi Monas pun divideokan. Ya, mungkin nanti setelah ada video yang viral tentang kunjungan dia ke Monas, mungkin nanti ada kabar, oh ternyata di Monas terjadi sesuatu yang sangat menggembirakan setelah dikunjungi oleh si Qasim ini kaum muslimin, ya. Sama seperti halunya orang-orang yang menganggap bahwa Pak Umar bin Hafiz itu adalah seorang wali, ya. Di Malaysia seperti itu diceritakan oleh Ustadz Rozaimi Ramli kaum muslimin, ya. Orang-orang Malaysia menganggap kedatangan Pak Umar bin Hafiz ini membuat Malaysia menjadi sejuk. Ya, ketika Pak Umar bin Hafiz datang ke Malaysia, Malaysia turun hujan. Ya, padahal Ustadz Dr. Rozaimi Ramli mengatakan negerinya Habib itu kering kerontang, gersang. Ya, beliau di sana berhari-hari nggak turun hujan. Kok tiba-tiba di framing kedatangan Pak Umar bin Hafiz ke Malaysia itu mendatangkan hujan. Ya, menyejukkan. Ya, padahal negerinya sendiri kering kerontang kaum muslimin. Kan ada Habib datang kan negara kita ni. Habib bagi ceramah. Komen kat bawah tu. Masya Allah Habib datang. Hujan terus negara kita. Perasan tak 2-3 hari ni sejuk? Perasan tak 2-3 hari ni hujan? Sebelum ni panas. Masya Allah Habib. Sudah-sudah membesarkan lebih pada had ni. Kalau dia tak datang pun, hujan juga kalau Allah Ta'ala nak hujankan. Bahkan negara Habib tu panas, kering kontang. Padang pasir pun, perang lagi. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering. Tak hujan pun, dia duduk hari-hari kat situ. Nah coba kaum muslimin ya, narasi-narasi yang seperti itu kan bentukan dari para mukibbin. Supaya apa? Supaya di framing Pak Umar bin Hafiz benar-benar seorang wali. Ya. Si Qasim ini seperti itu juga kaum muslimin. Ya. Videonya diedarkan ya supaya terkenal dengan action-action yang nyeleneh. Supaya apa? Supaya nantinya dianggap Qasim ini juga wali. Ya. Bahkan katanya tadi juru selamat. Coba kita lanjut video Qasim kaum muslimin. Simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammad Qasim mengunjungi Monas. Monas dikunjungi Muhammad Qasim. Terus apa? Kenapa? Duh ya Allah, nggak tahu sudah. Dan sekarang kita simak video yang paling membagongkan dari persaksian orang-orang Muhammad Qasim. Kalau dari penampilannya seperti orang jamaah tabligh ya. Purnawirawan. Purnawirawan nih. Tampilannya seperti jamaah tabligh ya teman-teman. Komando pasukan. Assalamualaikum Pakai tongkat biar makin keramat. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amir ya. Purnawirawan Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Angkatan Darat. Waduh ya, siap. Saya percaya dengan mimpi-mimpinya Muhammad Qasim. Oh, jadi Muhammad Qasim ini bercerita punya mimpi, teman-teman. Ya, tidak salah juga lah kalau mereka ingin berdalil dengan mimpi. Ya, cuman ulama mana yang membenarkan mimpi sebagai dalil? Nah, kaum muslimin ini ya, ini akibat tersebarnya pemahaman-pemahaman sufi yang sesat, yang mereka menjadikan mimpi itu sebagai dalil, ya.
Banyak di Indonesia ini orang-orang yang menjadikan mimpi sebagai dalil. Salah satunya yang kemarin kita bahas berkali-kali, sekumpul, ya, menjadikan mimpi juga sebagai dalil. Mimpi apa? Mimpi hadis tentang kopi. Hadis tentang kopi yang mengatakan barang siapa yang minum kopi, di mulutnya masih ada gelaraknya kopi, ya, di tenggorokan apa mulut itu, ya. Katanya malaikat memohonkan ampun. Barang siapa yang mati dalam keadaan di perutnya ada kopi, maka akan masuk surga. Itu hadis katanya dari mimpi kaum muslimin, ya. Coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. Dan orang yang minum kopi dalam hadis menyebutkan mamata fi batni qahwah dakhul jannah, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Dikatakan bahwasanya Habib Soleh Al-Bahar itu berjumpa Nabi SAW di dalam mimpi. Loh niki badhe percaya nggih mboten apa-apa, ndak percaya ya tidak apa-apa, tapi mimpinya orang-orang soleh niku biasa nih nurun min nurillah. Mimpi bertemu Nabi ngomong, "Ya Rasulullah, berikan aku 3 hadis yang ndak ada dalam kitab-kitab hadis." Di antara yang diberikan oleh Rasulullah ngombe kopi. Barang siapa yang minum kopi dan di mulutnya masih ada bau-bau kopi, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Ini kaum muslimin, ya, cuma orang-orang sufi yang menjadikan mimpi itu sebagai dalil kaum muslimin. Mimpi dijadikan dalil, ya. Dan inilah akibat mimpi dijadikan dalil. Akhirnya ada orang-orang yang kemudian bermimpi dan mimpi itu dianggap benar dijadikan dalil. Ini sama seperti Qasim CS ini kaum muslimin, ya. Dan kira-kira mimpinya apa itu? Jadi tangan saya juga begini, apakah saya lagi tasyahud ini? Karena memang ya ini yang megang teman-teman, nggak harus megang semua begitu. Oh enggak, kalau ini lagi tasyahud. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Santodoyo. Ini siapa? Ini anak-anaknya apa? Anak-anaknya Qasim. Kami para sahabat Muhammad Qasim mendukung. Adanya mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Apa? Mimpinya apa? Mimpinya apa? Maka untuk itu, mari kita perbaiki iman Waduh, kenceng sekali dia ya berorasi, ya. kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kalau taat ya iya. Dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Iya, gampang kalau cuma bilang seperti itu. Siapa saja bisa. Tetapi istiqomah untuk selalu berbuat baik dan benar. Iya, fastabiqul khairat. Karena Allah Ta'ala, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Seperti ini ya. Jadi teman-teman, ini mau kemana nih sebenarnya ini? Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ketawa dulu guys, dia ketawa dulu. Ketawa dulu, mesem dulu. Mesem dulu. Ya Allah, ya seperti tampilan jamaah tabligh. Jadi kurang unik bagaimana lagi teman-teman di Indonesia ini. Mimpi-mimpi katanya. Kira-kira mimpinya apa ini Qasim ini ya? Mimpi apa dia? Terus ceritanya ke siapa? Aduh, ya Allah. Ya dulu teringat saya kepada zaman-zaman masih SD itu ya. Masih SMP, masih ada HP itu, HP itulah, HP kecil itu ya. Banyak itu beredar. Si fulan bermimpi, perbanyak ini, perbanyak itu. Dunia sudah tua. Banyak dulu mimpi-mimpi seperti itu. Sekarang ternyata masih ada, teman-teman. Ya Allah. Ya, selama pemahaman-pemahaman orang-orang sufi yang menjadikan mimpi sebagai dalil masih ada, ya maka akan masih terus muncul pemahaman-pemahaman yang aneh dan membagongkan kaum muslimin, ya. Dan inilah memang salah satu pemahaman yang sesat dan menyesatkan dari kelompok sufi kaum muslimin. Mereka menjadikan mimpi sebagai dalil, sebagai landasan untuk membangun akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan terakhir kita simak ya penjelasan dari seorang asatidz dari Ormas Muhammadiyah bagaimana pemahaman mereka terhadap orang-orang yang menjadikan mimpi sebagai dalil kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Betul bahwa ini
topik bahasan kita yang lalu, bahwa mimpi itu salah satunya disebutkan oleh Nabi, wa ru'yal mu'min juz'un min sittah wa arba'ina juz'an, bahwasanya mimpi orang yang beriman itu adalah 1/46 kenabian, minan nubuwah. Jadi mimpi orang beriman itu 1/46 dari kenabian. Lalu kemudian menjadikan mimpinya kiai atau mimpinya ustadz atau tokoh sebagai dalil. Dalil kita sudah disepakati oleh para ulama, itu bukan mimpi. Rujukan kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan kita, rujukan kita adalah ijma'. Kemudian yang keempat, sebagai cara pengambilan hukum kita adalah qiyas. Tentu dalam perkara di luar ibadah, dalam masalah ibadah itu kita ittiba. Baru kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada, maka perkara yang baru tersebut seperti misalnya penggunaan handphone atau bayi tabung atau yang lainnya, maka itu butuh qiyas. Sehingga jelas Al-Quran, hadis Nabi, ijma', qiyas, tidak ada rujukan dalil itu mimpi. Maka mimpi itu yang merupakan wahyu adalah mimpinya para nabi. Nabi Ibrahim mimpi, mimpinya wahyu. Nabi Muhammad mimpi, mimpinya wahyu. Tapi kalau kita mimpi, siapa yang menjamin kalau itu wahyu? Padahal wahyu sudah terputus, bahwa malah terjamin itu bukan wahyu. Sudah terjamin. Kenapa? Karena wahyu sudah terputus, sudah terjamin kalau bukan wahyu. Karena wahyu sudah terputus, tidak ada lagi wahyu. Yang ada adalah mimpi orang mukmin 1/46 kenabian. Tapi kan orang mukmin ada 3 kemungkinan kalau mimpi. 1, kabar gembira. 2, angan-angan jiwa, hadisun nafsi. Yang ketiga dari seton. Sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka kalau kita mau beramal, dalilnya adalah Al-Quran, dalilnya adalah As-Sunnah, dalilnya adalah ijma', dan yang terakhir sebagai pengambilan hukum adalah qiyas. Wallahu alam bishawab. Maka kalau ada orang yang bercerita tadi mimpinya jangan diamalkan. Kenapa kok mengamalkan zikirnya seperti itu, lalu gerakannya begitu? Oh, ini menurut mimpinya Kiai Fulan. Kiai Fulan kemarin mimpi kalau zikir pegang kerikil, kerikilnya harus yang warna putih sama yang warna hitam, lalu menghadap ke arah barat, matanya terpejam, jumlahnya 732 misalnya. Lo mimpi kok dipakai dalil? Kalau mau amal soleh, dalil dari Quran, Sunnah, dari ijma' itu sudah banyak. Jadi pakailah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalil itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan kemudian qiyas sebagai pengambilan hukum. Wallahu a'lam bishawab.